Kualitas sumber daya manusia atau SDM merupakan tanggung jawab pendidikan di era Society 5.0 saat ini, yaitu untuk menjamin dan memajukan eksistensinya dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Pendidikan memiliki peran penting sebagai bekal peserta didik dalam menyikapi berbagai tantangan kehidupan yang akan dihadapinya. Trends in International Mathematics and Science Study atau TIMSS adalah studi internasional yang bertujuan untuk mengukur kemampuan literasi matematika sekaligus pemahaman sains pada siswa kelas 4 jenjang SD dan siswa kelas 8 jenjang SMP pada mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas komparasi kemampuan siswa Trends in International Mathematics and Science Study atau TIMSS bersama Prof. Aminuddin Zuhairi, PhD, selaku Guru Besar di Universitas Terbuka. Selamat datang Pak Amin, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang pada hari ini. Mungkin pada dialog kita kali ini, apa bisa dijelaskan terlebih dahulu mengenai apa sebenarnya TIMSS dan tujuan dari TIMSS tersebut, Prof? Oke, selamat datang kembali Mbak Dinda. Saya ingin menyapa para pemirsa, mahasiswa Universitas Terbuka khususnya, dan warga masyarakat yang ingin ikut menyimak program UT TV ini, Universitas Terbuka Televisi. Salam sejahtera dari Universitas Terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Dinda ya. Jadi topik kita pada sesi ini adalah tentang TIMSS. Sudah disebut tadi ya, TIMSS atau Trends in International Mathematics and Science Study, ya kan? Nah, TIMSS ini relevan dengan mata kuliah MPDR 5302 khususnya ya, tapi peserta mata kuliah apa saja boleh ya kan. Studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Itu materi-materi lengkapnya ada di situ. Nah, dan TIMSS juga punya publikasi dan website yang bisa ditelusuri lebih jauh oleh para mahasiswa khususnya, mahasiswa MPDR, para guru, dan warga masyarakat. Orang tua tentu berkepentingan, gitu ya Mbak ya. Nah, sekarang kita balik ke laptop ya. Kita kembali ke ini. Jadi, untuk apa TIMSS itu dilakukan ya? Nah, TIMSS ini upaya internasional, ya kan? Jadi internasional itu seluruh dunia ikut. Tidak setiap negara memang ikut, tapi negara-negara penting yang di dunia ini ikut. Di Amerika, di Eropa, di Asia ada semua. Nah, TIMSS bertujuan ingin melihat secara global capaian dalam matematika dan sains. Sains itu termasuk fisika ya. Di seluruh dunia. Jadi itu tujuan pertamanya adalah mengukur prestasi matematika dan sains khususnya pada siswa kelas 4 SD ya, dan kelas 8 ya, pendidikan dasar. Kelas 8 itu kan kelas 2 SMP kalau di kita ya kan. Termasuk sejak tahun 95 itu fisika juga diukur di situ ya kan. Dan TIMSS dilakukan tiap 4 tahun. Jadi mengukur. Nah, yang kedua, karena dia sudah mengukur, TIMSS ingin memberikan laporan yang authoritative, resmi dan benar gitu ya. Nah, tentang prestasi siswa sedunia dalam matematika dan sains, bagaimana prestasi berkembang dari tahun ke tahun, perubahan kurikulum apa saja yang terjadi, pembelajaran, inovasi pembelajaran apa yang sudah terlakukan dan perlu dilakukan, dan aspek-aspek pendidikan yang mempengaruhi belajar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, TIMSS juga ingin menyarikan, membuat sari ya, membuat konklusi itu. Kecenderungan penting dalam prestasi matematika dan sains. Kecenderungannya seperti apa? Nah, itu upaya yang dilakukan TIMSS. Itu ada di dalam buku
publikasi TIMSS tahun 2015. Ya more or less tiap 4 tahun sekali itu tujuan yang hendak dicapai oleh TIMSS dengan sedikit inovasi dan adaptasi ya, penyesuaian dengan zaman dan sebagainya. Begitu Mbak Dinda. Baik Prof. Kemudian untuk fokus timnya sendiri nih Prof, apa saja Prof? Ya, oke. Matematika dan sains di seluruh dunia ya, tentu itu capaian yang luar biasa ya, kelas 4 dan kelas 8. Apa yang ingin dilihat tim fokusnya? Ya kan? Yang pertama adalah pencapaian siswa sedunia. Seperti apa sih prestasinya? Kalau harus ditingkatkan, harus kemana ditingkatkannya? Ya pasti meningkat ya. Topik-topik apa yang harus diajarkan? Nah itu TIMSS itu. Dan tim ingin menganalisis pula tren jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya seperti apa? Jangka panjangnya seperti apa? Nah, itu fokus pertama. Fokus kedua, kurikulum matematika dan sains. Nah, itu juga dilihat. Kan pelajaran itu kan ya dari kurikulum itu kan sebenarnya apa nih yang harus diajarkan. Nah, itu akan diputuskan. TIMSS akan dapat melihat kurikulum matematika dan sains seluruh dunia dan melihat perubahan yang harus dilakukan menyesuaikan kurikulum. Jadi kalau TIMSS mengukur juga dia juga melihat harus menyesuaikan dengan kurikulum yang diberikan di sekolah-sekolah di tiap negara di seluruh dunia. Kurang lebih sama tapi tentu kan penekanannya kan bisa berbeda-beda di masing-masing negara tergantung pada masyarakatnya dan sebagainya ya, tingkat pencapaian siswanya dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah aspek pembelajaran. Ini TIMSS ingin melihat secara menyeluruh karakteristik pembelajarannya seperti apa. Apa banyak ceramahnya, apa banyak role play, permainan, simulasi, pekerjaan kelompok ya, tugas kelompok dan sebagainya. Sekolahnya seperti apa? Fasilitasnya bagaimana? Perpustakaannya bagaimana? Kelasnya seperti apa? Apakah kelas itu bisa mendorong siswa dengan ilustrasi-ilustrasi, poster-poster, gambar-gambar yang mendorong siswa untuk senang matematika, sains dan sebagainya, dan juga gurunya. Seberapa jauh guru telah dilatih dan dilatih ulang untuk bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada siswa dalam bidang matematika dan sains. Kemudian fokus yang keempat itu adalah tentang tren jangka panjang dan pendek distribusi prestasi. Sebenarnya prestasi ini di negara tertentu, di benua tertentu, di Asia itu seperti apa? Di Indonesia, di Singapura, di Cina, di Eropa, di Inggris, di Jerman seperti apa? Nah, itu TIMSS ingin melihat seperti itu. Sehingga TIMSS bisa memberikan masukan kepada pengambil kebijakan di negara yang bersangkutan. Ini loh prestasinya setelah diukur seperti inilah. Nah, kan kalau diukur kan alat ukurnya yang baik ya, benar gitu. Ya ini hasilnya. Nah, kan gitu kan. Jadi objektif gitu kan. Objektif artinya dan terpercaya gitu ya kan. Jadi bukan kira-kira gitu. Dan yang terakhir adalah sikap dan percaya diri siswa dalam belajar matematika dan sains. Sangat penting ini. Bagaimana kita membangun sikap dan percaya diri siswa agar siswa khususnya tadi yang di SD dan SMP, ini kan pendidikan dasar khususnya ya, itu bisa ditingkatkan sehingga mereka confident, ya percaya diri saja dalam belajar. Mereka jadi punya sikap yang positif ya, favorable attitude, self confidence yang lebih baik dan menjadi makin senang dengan belajar matematika dan sains. Demikian Mbak Dinda. Lalu Prof, apakah bisa dijelaskan mengenai pencapaian matematika dan sains dunia? Ya, menarik ini pertanyaannya. Seperti apakah di dunia? Saya tidak akan detail seperti apa gitu ya. Tapi menarik untuk disimak bahwa prestasi tertinggi itu ada di 5 negara Asia. Ya Indonesia ya mohon maaf ya. Jadi ada Singapura, Korea, Hong Kong, Taiwan, Jepang. Ya, Indonesia harus mengejar. Nah, Indonesia harus mengejar, ya kan? Karena tadi 5 negara Asia itu seperti tadi yang saya sebutkan,
Kemudian, tetapi TEMS juga mendapati bahwa pencapaian matematika dan sains itu, prestasi sains, matematika siswa kelas 4 dan 8 itu terus meningkat. Nah, itu hal yang bagus ya, harus memacu kita. Nah, artinya memacu dan memicu, trennya meningkat. Nah, tapi yang di 5 negara tadi, yang tertinggi ya pasti meningkat juga kan. Nah, jadi kita Indonesia misalnya, ya kita harus berupaya ini. Ini tanggung jawab kita bersama ini, Bapak Ibu guru dan para orang tua siswa. Gimana kita membangun sikap dan percaya diri anak-anak kita, anak didik kita, agar lebih menyukai, senang belajar, mengerti belajar matematika dan sains, dan memanfaatkan itu untuk hal yang ya sesuai peruntukannya ya, untuk pengetahuan, untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan TEMS juga mendapati bahwa laki-laki itu pada umumnya sedikit lebih baik. Ya, sedikit, tapi ini faktanya kan demikian. Itu hasil pengukuran TEMS memang demikian. Laki-laki umumnya lebih baik, sedikit lebih baik daripada perempuan. Nah, ini temuan TEMS ya, bukan kata saya, tapi kata TEMS tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya. Ya, itu juga bisa mendorong kita juga untuk gender balance ya, ada masalah itu, agar siswa perempuan juga harus didorong juga kan. Sekarang kan nggak ada bedanya, mau siswa mau perempuan. Kalau zaman yang sebelumnya kan, perempuan tuh umumnya belajar memasak atau seni atau apalah. Tapi sekarang siswa perempuan yang belajar sains dan teknologi, matematika kan banyak juga. Itu juga harus didorong untuk mencapai lebih baik gitu ya. Nah, tapi dari temuan-temuan ini kita jadi tahu lebih banyak ini. Dan kemudian juga temuan lagi nih, prestasi matematika tingkat tinggi cenderung menurun. Ya, ini harus kita waspadai. Matematika tingkat tinggi yang matematika yang tingkat lebih tinggi ya, yang sulit-sulit lah gitu ya. Ini malah menurun ini, agak menurun ya, cenderung menurun. Nah, ini gimana caranya nih? Kok cenderung menurun? Padahal zaman ini kan makin maju, teknologi makin maju. Ya mungkin karena teknologi kalau dulu pakai calistung ya, baca tulis hitung yang manual ya, pakai papan tulis, atau kalau di Cina itu pakai sempoa ya. Kalau kita kan juga pakai papan tulis atau apa gitu ya, dihitung lah. Mungkin sekarang pakai komputer aja. Jadi udah kita mulai mungkin anak-anak kita, tapi ini kita perlu teliti lebih lanjut. Kita dalami ya. Kalau ini kan pandangan sementara aja ya. Jadi kita perlu dalami khusus ini. TEMS nanti akan bisa melaporkan nih, karena TEMS menemukan prestasi matematika tingkat tinggi itu cenderung menurun. Itu Mbak Dinda. Baik Prof. Kemudian untuk perubahan kurikulum bagaimana Prof? Ya, TEMS juga mendapati bahwa kurikulum itu berkembang. Kurikulum dimanapun di seluruh dunia ini berkembang. Ya, mengikuti perkembangan zaman ya. Konsep kan kalau kita amati dulu waktu kita Bapak Ibu guru dan para orang tua, apa yang dipelajari artinya sains dan matematika yang kita pelajari dulu kan berkembang. Anak-anak sekarang kan dapat lebih dari yang kita pelajari dulu, ya kan? Ya karena temuan-temuan baru, juga ya, di samping karena teknologinya, tapi banyak temuan baru yang dulu belum begitu diajarkan, ya, belum diajarkan konsepnya, sekarang sudah diperkenalkan. Jadi kurikulum berkembang, itu temuan TEMS. Yang kedua terkait kurikulum itu ya, matematika dan sains itu didapati oleh TEMS sebagai mata pelajaran utama. Ya, itu hal yang menggembirakan itu. Entah di Asia, di Eropa, di Amerika, termasuk di Indonesia ya, itu matematika dan sains itu sebagai mata pelajaran utama. Nah, kalau di SD SMP mungkin belum begitu. SD oke, mendasar ya, semua diajarkan, semua belum bisa matematika dasar, jadi bisa dipahami ya. Tapi begitu SMP, SMA dan seterusnya kan makin berat. Jadi mata pelajaran utama, tapi juga akan ada di ini. Wah, kan banyak anak didik kita yang kurang begitu suka matematika ya, bukan banyak, artinya ada yang ini kalau udah matematika, saya sendiri termasuk bagian dari itu. Saya kalau udah ketemu angka atau rumus, saya juga kurang cepat paham. Ya, kalau nggak kurang cepat paham ya mungkin tidak paham. Ya tapi saya nggak bisa menyalahkan itu karena saya dulu diajarinya nggak pas ya. Saya mungkin nggak cukup baik dan saya mungkin nggak berbakat lebih baik ke dalam bidang ini. Ya tapi
Anyway, yang penting itu apa? Temuan matematika dan sains sebagai temuan TIMSS bahwa matematika dan sains itu adalah sebagai mata pelajaran utama di hampir semua negara yang disurvei oleh TIMSS, ya kan? Kemudian terkait program yang ketiga adalah teknologi diintegrasikan dalam matematika dan sains. Ini kemajuan teknologi kan, ya komputer, ya gadget lah. Sekarang ini kan era gadget, era online, era digital, ya, teknologi-teknologi baru. Simulasi sebenarnya banyak kan dilakukan melalui ini. Nah ini para guru TIMSS mendapati bahwa sistem pendidikan di banyak negara itu yang disurvei itu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran matematika dan sains. Kemudian menarik juga bahwa dalam perubahan kurikulum yang diobservasi oleh TIMSS didapati bahwa sekolah itu mengutamakan keterampilan proses berpikir dalam pembelajaran sains dan matematika, ya kan? Nah ini perlu juga, artinya ini perlu didorong untuk mengutamakan proses berpikir, ya kan? Kemudian perubahan kurikulum itu juga lebih menantang karena integrasi dalam berbagai mata pelajaran. Jadi matematika dan sains itu kan sekarang kan diintegrasikan dalam berbagai pelajaran nanti kehidupan sehari-hari kan, sehingga siswa akan belajar matematika ya sekaligus belajar apa namanya ekonomi misalnya. Kalau kita mau beli beli Rp10 harganya Rp5 kembalinya berapa? Itu kan integrasi itu ya. Kemudian yang terakhir adalah konten TIMSS itu juga tumbuh itu. Jadi rupanya banyak negara itu mengikuti masukan dari TIMSS ini sehingga kontennya dari segi konten kurikulum kita itu secara umum di seluruh dunia itu dalam bidang sains dan matematika terus tumbuh. Itu terkait kurikulum yang diobservasi oleh TIMSS. Lalu bagaimana menyelaraskan pembelajaran dengan perubahan kurikulum, Prof? Oke, ini menarik ini. Ini temuan dan juga saran dari TIMSS, ya kan? Untuk kita refleksikan bersama Bapak Ibu guru semua dan termasuk warga masyarakat ini. Ya, sebagai orang tua dari siswa-siswi kita di SD maupun di SMP, ya kan? Nah, dalam hal penyelarasan pembelajaran dengan perubahan kurikulum, ini yang dikatakan TIMSS. Kita harus mengupayakan agar sekolah itu menjadi tempat yang lebih aman bagi siswa. Jadi siswa itu merasa aman, ke sekolah juga aman, di sekolah juga aman. Ya senang aja. Jadi kalau sekarang kan ada istilah bullying itu ya. Nah, tidak terjadi proses bullying di sekolah. Itu tugas kita bersama itu. Bapak Ibu guru, para bapak dan ibu orang tua siswa harus ikut menjaga ya. Tentu ini tugas kita bersama. Memberikan nasihat kepada anak-anak kita untuk bersama-sama menjaga dan menciptakan bahwa sekolah itu tempat belajar yang aman bagi siswa. Ini terus kita tingkatkan ini. Yang kedua, yang ini penting ini, penekanan pada keberhasilan akademik. Prestasi akademik dalam matematika dan sains itu penting ini. Harus kita upayakan untuk meningkat. Ya kan? Harus naik ya kan? Dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga adalah aspek pendidikan guru. Pendidikan guru itu hanya ya baik dari segi kualifikasinya, sertifikasi bahwa guru itu betul-betul layak sebagai guru. Kemudian juga pelatihan, khususnya pelatihan dalam hal pembelajaran sains dan matematika, pelatihan di bidang itu, pembelajaran sains dan matematika untuk anak-anak di SD SMP. Itu. Kemudian waktu pembelajaran juga harus kita perhatikan, harus seimbang. Untuk mencakup kurikulum yang diberikan kepada siswa kita, ini dialokasikan waktu seberapa. Nah itu sekolah harus bisa arif dan bijaksana dan Bapak Ibu guru juga arif bijaksana dalam menetapkan alokasi waktu pembelajaran. Khususnya matematika dan sains. Dan kemudian juga
aspek teknologi. Teknologi ini tujuannya adalah untuk membantu siswa. Literasi teknologi. Kita juga bahwa teknologi itu alat bantu, kita kenalkan kepada siswa untuk dimanfaatkan oleh siswa agar dia menjadi lebih senang dan lebih berhasil dalam belajar matematika dan sains. Dan penyelarasan pembelajaran dengan kurikulum, ini aspek terakhir ini adalah tercapainya tingkat kepuasan. Kepuasan siswa, ya kepuasan guru itu sendiri, orang tua, dan pelibatan. Pelibatan itu ya memang orang tua juga harus diajak bicara juga. Siswa sendiri juga harus diajak bicara. Hal-hal yang dia belum mengerti, konsep-konsep yang dia perlu ditingkatkan pemahamannya dan sebagainya, itu harus ada pelibatan. Siswa juga harus ditanya nih, kepuas bagaimana ini, mengerti enggak, sudah bisa tahu enggak bagaimana dengan proses pembelajaran ini, konsep ini, dan juga dilibatkan. Sehingga siswa juga puas dalam arti dia bisa mencapai, bisa belajar sesuatu, dan kan dilibatkan yang senang. Dia mau belajar apa, nah, itu ditanya. Hal-hal apa yang belum diketahui dan perlu diketahui, ini ditanya. Kalau nggak bisa jawab, dikasih tahu. Kalau dikasih pelajaran, ini lebih banyak bagaimana? Nah itu maksudnya pelibatan itu seperti itu. Baik Prof. Wah makin menarik nih topik kita kali ini. Kalau dari Prof sendiri, matematika itu seperti apa sih Prof? Menurut siswa? Ya ini menurut siswa. Ini temuan tim sini ya. Jadi bukan menurut saya ya. Menurut saya berdasarkan hasil survei Teams, pada umumnya ini hal yang menyenangkan ini. Siswa itu menyukai matematika. Ya, siswa SD ini harus dibina ini, dipupuk. Dan jangan sampai jangan dibully ya. Kalau yang nggak bisa ya harus dikasih tahu untuk lebih bisa lagi nih. Jadi tadi saya disebutkan kan, tempat yang aman dan nyaman sekolah, nah itu harus diciptakan sehingga siswa ternyata sudah menyukai matematika dan harus dibuat lebih suka lagi gitu. Nah, supaya dia bisa memanfaatkan matematika dalam kehidupan sehari-hari itu. Yang kedua, siswa itu pada dasarnya ingin mengerjakan matematika dengan lebih baik lagi. Jadi sudah suka, sudah baik, tapi ingin lebih baik lagi gitu. Dan yang ketiga, ini temuan tim juga, menurut siswa itu memiliki kesukaan dan percaya diri pada matematika sehingga menjadikan siswa itu berprestasi. Dia tahu bahwa kalau matematika dan sains itu bagus, dia akan berprestasi. Kan kalau di sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi kan ada namanya Olimpiade Sains dan Matematika, kompetisi sains dan matematika, nasional, internasional, semua ada. Itu tinggal kita mengarahkan kepada siswa untuk berlatih di bidang sains dan matematika itu, untuk mengikuti kompetisi semacam itu tujuannya untuk mendorong dan motivasi. Jadi siswa yang berprestasi bukan hanya untuk dirinya sendiri, untuk sekolahnya, daerahnya, orang tuanya, dan terlebih lagi untuk sejawat siswanya. Wah, hebat itu. Saya juga ingin, jadi siswa sejawatnya bisa tahu, wah hebat itu peserta-peserta Olimpiade. Saya juga ingin seperti itu. Adik-adik kelasnya nanti bisa didorong untuk bersemangat, menyukai dan lebih menyukai lagi matematika dan sains. Demikian Mbak Dinda. Dari yang tadi udah dijelasin nih Prof, apa yang perlu kita upayakan? Oke, kalau ini upaya bersama. Sekolah khususnya dan pihak-pihak yang terkait di sekolah. Ya, kalau itu perlu dukungan dari otoritas tempat, ya, dari kantor dinas-dinas pendidikan setempat, nah itu harus dilibatkan. Kemudian orang tua siswa juga harus dilibatkan. Yang pertama yang perlu kita upayakan adalah lingkungan sekolah yang mendukung, ya kan? Lingkungan, suasana, ya kan? Aman, nyaman, tidak ada bullying, mendorong siswa untuk belajar matematika dan sains. Mungkin di ruang kelas itu ada poster-poster gambar-gambar simbol matematika yang menyenangkan, yang membuat siswa itu, oh matematika itu gampang kok, ini sumur-sumurnya aja di dinding. Nah, misalnya itu akan baik gitu. Itu yang pertama, itu ilustrasi saja. Nanti
Bapak, Ibu guru, pemirsa, orang tua, para siswa bisa lebih mendalami apa yang disampaikan dalam TIMS. Yang kedua adalah pendidikan guru. Ini penting sekali, bahwa guru itu harus sesuai kualifikasi dan sertifikasi. Ya, kalau guru matematika dan sains, ya yang mengajar matematika dan sains, ya hendaknya latar belakangnya juga matematika dan sains, supaya dia betul-betul menguasai bidangnya gitu ya. Kalau di SD kan guru kelas, tapi kalau di SMP kan udah bidang studi. Ya, gitu. Dan pendidikan guru itu juga pelatihannya juga ya. Nah, yang berikutnya itu pengembangan profesional guru. Ya, diberi harus sesuai ketentuan misalnya sertifikasi dan sebagainya. Pelatihan pengembangan profesional guru itu diwaktukan. Di waktu libur, Bapak Ibu guru itu pasti orang-orang yang sibuk. Di masa mengajar, pasti dia mengajar. Kemudian di masa libur anak-anak, ya kan, dia harus belajar ini, mengikuti program pengembangan profesional guru. Kemudian, oke, itu yang perlu kita upayakan adalah, yang keempat itu adalah konteks kelas untuk belajar. Ya, itu harus kita ciptakan. Kelas itu untuk belajar, jangan cuma untuk bermain atau untuk berantem, apalagi ya kan, harus belajar. Ini Bapak Ibu guru yang bisa menciptakan suasana itu. Kita mendorong siswa, mengarahkan siswa, memberi tugas-tugas kepada siswa untuk terus belajar. Khususnya dalam terkait dengan TIMS ini adalah matematika dan sains. Ini upaya-upaya yang bisa kita lakukan nih, agar suatu saat nanti insya Allah ya, kita bisa meningkat. Indonesia itu bisa meningkat lebih baik lagi. Yang terakhir itu adalah terkait strategi instruksional, strategi pembelajarannya yang harus mendorong siswa, memotivasi siswa, pokoknya mengarahkan siswa untuk menyukai sains dan matematika. Baik. Okay. Berarti tadi ada 5 poin yang harus kita upayakan ya, Prof. Ya. Mungkin ada tambahan penjelasan mengenai link dari tim sendiri, Prof. Barangkali ada yang ingin mengakses juga. Ya, ini penting ini. Pemirsa, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua siswa, ini silahkan lihat. Ini ada laman TIMS yang bisa diakses. Ini open source ya, open source itu artinya terbuka bagi siapa saja. Ini, nah ada. Saya kira bisa dilihat di laman itu. Kalau mau di versi Indonesia kan ya di translate kan ada, pakai Google Translate. Kalau tidak menyukai bahasa Inggris ya misalnya, oke. Yang versi Indonesia kadang-kadang juga ada, ya kan? Itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kok bahasa Inggris, memang bahasa Inggris. Soalnya yang bikin kan orang seluruh dunia, kan harus bahasanya kan harus universal ya, dimengerti itu bahasa Inggrisnya. Itu dari segi TIMS, dari segi laman gitu ya, Mbak Dinda. Demikian. Apakah bisa dijelaskan, Prof, mengenai hasil TIMS dan rata-rata dunia? Oke, terima kasih, Mbak. Ya, ini mari kita simak bersama-sama gambar di layar ini ya. Ya, kita memang masih harus bekerja keras, ya kan. Jadi rata-rata dunia itu prestasi TIMS matematika dan sainsnya itu 500-an. 500. Tetapi Indonesia masih harus bekerja lebih keras untuk mencapai angka rata-rata dunia itu. Ini gambarnya kecil-kecil gitu ya, tapi itu menunjukkan. Jadi makin ke kanan itu makin tinggi. Saya kira gitu. Ya, para pemirsa yang budiman, ya. Demikian diskusi kita tadi tentang TIMS ya. Mudah-mudahan itu bisa memberikan nilai tambah lebih baik kepada kita semua dalam memahami capaian-capaian pembelajaran matematika dan sains, khususnya para siswa-siswi kita di kelas 4 dan kelas 8. Semoga ini menjadi bahan untuk berpikir reflektif kita bersama untuk mengupayakan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan agar siswa-siswi kita itu lebih menyukai matematika dan sains, dan kita menciptakan proses pembelajaran dan berbagai kegiatan yang membuat para siswa itu aktif belajar dan terus belajar, ya kan? Sains dan matematika, mereka bisa ikut kompetisi, berbagai kompetisi, sehingga itu menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Saya kira demikian, Mbak Dinda, ya.
Baik pemirsa UT TV, demikian penjelasan dari Profesor Aminuddin Zuhairi PhD mengenai komparasi kemampuan siswa, Trends in International Mathematics and Science Study atau TIMSS. Sampai jumpa di lain kesempatan dan sampai bertemu. Terima kasih. atau tren dalam studi matematika dan sains internasional, dan PIRST atau kemajuan dalam studi literasi membaca internasional adalah penilaian internasional inti dari Asosiasi Internasional untuk Evaluasi Prestasi Pendidikan IEA. Dengan demikian, mereka secara teratur memberikan data yang dapat diandalkan kepada negara-negara peserta tentang prestasi akademik siswa dalam mata pelajaran dasar seperti matematika, sains, dan membaca bersama. Sekilas pemaparan tersebut, dalam tayangan kali ini kita akan membahas keterkaitan TIMSS dan PIRST dan kemudian implikasinya pada proses belajar bersama Profesor Aminuddin Zuhairi PhD selaku Guru Besar di Universitas Terbuka. Selamat datang Profesor. Ya, baik, apa kabar nih Prof? Ya baik, Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas waktunya ya Prof ya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik lanjutan dari topik-topik sebelumnya nih Prof. Itu keterkaitan antara TIMSS dan PIRST. Dan kemudian implikasinya juga pada proses belajar. Tapi sebelum kita membahas nih Prof, boleh silakan Profesor menyapa pemirsa dulu nih, silakan Prof. Oke, salam sejahtera dari Universitas Terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pemirsa UT Universitas Terbuka Televisi di seluruh Indonesia, khususnya teman-teman mahasiswa program studi MPDR, Magister Pendidikan Dasar, dan lebih khusus lagi yang mengambil mata kuliah MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Ya, ini tetapi program ini kan tidak hanya untuk mahasiswa MPDR atau mahasiswa peserta mata kuliah itu saja ya. Ya, seluruh pemirsa, para orang tua siswa, para pemangku kepentingan, Bapak Ibu dari dinas, semua, Bapak Ibu guru, semua, kita sama-sama berkepentingan dan untuk lebih memahami keterkaitan TIMSS dan PIRLS, Baik, PIRLS ya, tentang Trends in International Mathematics and Science Study dan Progress in International Reading Literacy Study. Ya. Baik Prof. Demikian, Nah, kita langsung saja nih Prof ya. Ya, Jadi silakan. apa nih Prof kaitannya antara TIMSS dan PIRST itu sendiri Prof? Silakan. Ya. Jadi kita mulai dulu dengan apa ya, profil umum ya, keterkaitan prestasi membaca, matematika, dan sains. Menurut pengukuran TIMSS dan PIRLS itu tadi, skor untuk prestasi membaca matematika dan sains internasional, ini studi internasional ya, itu rentangnya adalah antara 300 yang paling bawah sampai ke 700 yang paling atas. Nah, ini menurut TIMSS lagi tahun 2011 ini ya, publikasi TIMSS. Yang kita sebut advanced atau canggih itu
625 ke atas sampai 700 tadi ya. Itu kita sebut ini apa namanya, prestasinya itu udah advanced. Ya saya sebut aja canggih gitu aja ya, advanced itu. Sangat tinggi lah gitu. Yang kemudian yang high atau tinggi itu antara 550 ke atas, tentu sampai 624 ya kalau gitu ya. Dan kemudian intermediate atau sedang itu antara 475 sampai dengan 550. Dan yang low atau rendah itu 400 sampai 474 ya, sebelum 475 gitu. Nah, itu rentang tentang ini. Kita keterkaitan nanti rentangannya seperti itu gitu, Mbak Alia. Baik, Ya. baik, Prof. Selanjutnya nih, Prof, negara-negara mana nih, Prof? Negara mana saja gitu yang memiliki prestasi yang bagus dalam hal membaca matematika dan sains itu sendiri, Prof? Ya. Nah, dampak kemampuan membaca pada prestasi matematika dan sains itu ada hubungannya. Jadi ada keterkaitannya lah. Dan jadi sebelum saya menjawab yang sebenarnya, dan keterkaitan itu juga didukung oleh karakteristik sekolah yang efektif, ya kan? Dan juga sekolah yang efektif dalam mengajarkan membaca, matematika, sains. Nah, itu ke situ. Kemudian harus ada dukungan dari rumah pula, itu artinya dari tempat tinggal siswa, yang dalamnya yang mendukung pasti orang tua dan keluarganya ya, untuk prestasi literasi dan numerasi. Jadi bila sekolahnya bagus, rumahnya juga mendukung, kondusif untuk belajar lebih lanjut, itu semua berdampak pada prestasi. Kalau tadi ditanya prestasi mana ini, ya ini ilustrasi saja ya. Thames dan Peirce itu merupakan studi internasional. Banyak negara di berbagai wilayah, hampir semua benua itu diukur. Dan laporan Thames dan Peirce secara kedua-duanya itu menunjukkan bahwa kehebatan negara-negara di Asia, ya kan? Umumnya negara Asia ini ya. Ini 3 yang mendominasi ini, Singapura, Taiwan, Hong Kong, ya kan? Itu mendominasi dunia, ya kan? Tertinggi di dunia ya. Kemudian di Eropa itu ada 2 negara yang hebat, ya prestasinya tinggi gitu ya dalam hal literasi numerasi, yaitu Finlandia dan Rusia. Itu temuan Thames dan Peirce demikian. Bagi Indonesia itu tantangan, karena Indonesia tidak selalu ikut dalam pengukuran ini gitu ya. Beberapa ikut, dan jadi tidak ada data yang lengkap. Jadi saya telah menguraikan pada sesi yang lain kan ya, bahwa Indonesia masih harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan prestasi baik dalam hal literasi, membaca, dan numerasi, matematika dan sains tadi. Ya. Jadi di sini ini ilustrasi aja ya, gambar ini menunjukkan ilustrasi ini salah satu negara yang paling tinggi nih, Singapura ini ya. Readingnya juga tinggi, mathematicsnya juga tinggi, sainsnya juga tinggi. Yeah. Gambarannya seperti itu. Oke. Demikian, Mbak Aulia. Baik, Prof. Wah, ternyata negara-negara tetangga kita sudah memiliki prestasi yang bagus dalam hal membaca, matematik, dan sains ya, Prof ya. Baik, lalu apa nih dampak dari kemampuan membaca itu sendiri, Prof, pada prestasi Thames itu? Ya. Silakan, Prof. Ini temuan dari riset atau survei Thames dan Peirce itu ya. Ternyata kemampuan membaca itu memiliki dampak pada prestasi matematika dan sains. Studi internasional yang dilakukan oleh Thames menunjukkan hal demikian. Didapati dalam survei Thames dan Peirce itu, ternyata prestasi Thames siswa kelas 4 dalam MIPA itu sesuai kemampuan membaca. Jadi kalau membacanya bagus, ya MIPA matematikanya bagus juga gitu ya. MIPA itu matematika IPA gitu kan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, itu Thames dan Peirce sudah melakukan evaluasi menyeluruh tingkat tuntutan membaca kelas 4 ya, terkait dengan jumlah kata, kosakata, bahasa simbolik, dan tampilan visual. Itu semua saling terkait. Kemudian
Juga ada data empiris tentang faktor kesulitan membaca yang dialami oleh para siswa kita di sekolah dasar dan SMP, ya kan? Ada karakteristik tertentu dari tuntutan membaca dalam TIMSS 2011 khususnya kelas 4. Kemudian ada interaksi antara tingkat tuntutan membaca dan ranah kognitif, dan ada generalisasi antar negara. Jadi secara umum negara itu prestasinya seperti apa itu ada di dalam TIMSS dan dalam laporan TIMSS dan PIRLS itu. Baik, Prof. Izin nih Prof, lalu bagaimana penjelasan mengenai presentase ranah kognitif gitu ya, kognitif TIMSS kelas 4 untuk kemampuan matematika dan sains itu sendiri Prof? Ya, ini ilustrasi ya, gambar yang dibuat oleh laporan TIMSS dan PIRLS di tahun 2011. Ya. Ini dilihat adalah persentase kelas 4 matematika dan sains sesuai dengan ranah kognitif, low, medium, dan high reading demands. Jadi aspek-aspek kognitif yang ditanya dalam TIMSS itu adalah knowing, mengetahui, applying, menerapkan, dan reasoning, menalar, ya, berpikir, melakukan penalaran gitu ya. Itu untuk matematika. Sama untuk sains juga. Untuk itu juga ada knowing, mengetahui, punya pengetahuan, memiliki pengetahuan, applying, menerapkan, dan reasoning juga membuat penalaran. Untuk reading demands, jadi tuntutan untuk membaca. Jadi ada yang low, medium, high. Low itu berarti membaca level yang relatif rendah. Medium itu adalah menengah. High itu adalah yang lebih sulit. Nah, jadi untuk membaca yang levelnya rendah itu ranah kemampuan kognitifnya itu bagus ya. Knowing-nya itu bagus. 61% ya. Dan applying-nya lebih rendah, hanya 24%. Dan bernalarnya lebih rendah lagi, 6%. Tapi sebaliknya untuk yang tinggi itu reading demands, yang reading demand itu menghendaki tuntutan dalam membaca itu yang lebih kompleks gitu ya. Knowing-nya mungkin bisa, pengetahuannya dia bisa sedikit. Ini hasil studi TIMSS ya. Kemampuan menerapkan juga lebih baik lagi, dan reading demand yang tinggi untuk membaca yang lebih sulit itu kemampuan menalarnya itu ranahnya tinggi. Itu baik terjadi untuk matematika maupun sains. Jadi kurang lebih demikian keterkaitannya. Baik. Demikian Mbak Aulia. Oke. Oh iya nih Prof. Selanjutnya mungkin ya, bagaimana sih Prof rata-rata prestasi matematika dan sains untuk kelas 4 nih Prof? Ya. 4 SD ya Prof ya? Ya ini gambar dari TIMSS dan PIRLS lagi ini. Oke. Ya kan? Ini ilustrasi ini ya. Average percent correct. Jadi untuk low reading yang benar itu banyak, 66%, 63%, 66%. Nah, sedangkan jadi untuk yang persentasenya prestasinya itu paling tinggi itu ya antara 66, 63, 66 itu ya. Kemudian jadi relatif konsisten ya. Kemudian untuk yang paling rendah itu juga ya konsisten 39, 34, 33. Jadi ya demikian. Jadi ada ya terkait juga ya. Ya kalau low readingnya tinggi, medium readingnya tinggi itu ya umumnya bagus. Tapi kalau rendah ya cenderung rendah semua. Jadi kira-kira gitu. Oke, baik Prof. Ya. Wah, oke. Semakin menarik nih diskusi kita ya Prof ya. Jadi menurut Profesor sendiri nih, apa yang dapat dilakukan oleh sekolah agar siswa kelas 4 ini bisa efektif dalam membaca dan sains? Ya sekolah harus melakukan analisis efektivitas sekolah itu sendiri. Sarprasnya, ruang suasana kelasnya, perpustakaannya juga ya itu yang pertama. Kemudian juga perlu ada model-model pembelajaran. Sekolah harus kreatif untuk
ya berinovasi, mendorong agar Bapak dan Ibu guru itu terdorong untuk merancang model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa, kemampuan matematika dan sains siswa. Kemudian ya kita harus terus melakukan pengukuran, ya kan, untuk efektivitas sekolah itu sendiri. Dan juga lingkungan rumah itu sangat penting, lingkungan rumah siswa itu. Bagaimana caranya agar Bapak dan Ibu para siswa-siswi kita itu juga dibuat lebih mengerti juga tentang pentingnya membaca matematika dan sains, ya kan? Nah, dengan demikian mudah-mudahan kalau sudah analisisnya dilakukan, prestasi siswa itu bisa meningkat. Baik dalam membaca matematika dan sains. Membaca matematika dan sains itu saling terkait semua. Kalau membacanya bagus, ya pasti matematika dan sainsnya juga. Berarti pemahaman konseptual konsep yang dibaca itu bagus, sehingga konsep matematika yang dibaca, sains yang dibaca itu lebih baik lagi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Ya. Mungkin kalau bisa di-highlight tadi, sekolah bisa mengupgrade mungkin fasilitasnya agar adik-adik di sekolah juga mungkin lebih merasa nyaman gitu ya. Terus lagi mungkin sekolah bisa bikin program-program yang lebih ini lagi ya, Prof ya. Ya. Gitu. Boleh didetailin lagi mungkin Prof mengenai model sekolah yang efektif itu gitu. Seperti apa nih, Prof? Ya. Model sekolah yang efektif agar itu tadi anak siswa-siswa kita, siswa-siswi kita itu literacy dan numerasinya ya, keterampilan atau kemampuan membaca matematika sains itu bagus. Pertama kita harus ciptakan, Bapak Ibu guru nih tugas kita bersama, dan Bapak Ibu siswa-siswi, orang tua siswa dan siswi nih, kita harus sama-sama menciptakan sekolah yang aman dan teratur. Yes. Ya aman bagi siswa, bagi Bapak Ibu guru, dan bagi orang tua siswa-siswi juga. Karena apa? Ketika kita merasa aman, semua merasa aman kan? Yeah. Siswa-siswi merasa aman, Bapak Ibu guru merasa aman, yes. Orang tua atau Bapak Ibunya siswa-siswi juga aman, dia akan mempercayakan kepada sekolah dan sistem yang terjadi di sekolah itu, sistem pendidikan dan suasana yang diciptakan dan sebagainya. Itu pertama. Oke, sekarang yang kedua. Jadi kalau sekolahnya sudah aman dan teratur, sekolah itu bersama-sama ya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua dari siswa, itu harus sama-sama mendukung keberhasilan akademik siswa, mendorong untuk belajar, menyemangati anak-anak itu dan sebagainya, agar ya makin baik, makin berprestasi, makin mampu mengetahui, menerapkan ya, konsep-konsep yang dipelajari, kemudian ya sehingga dia menjadi berprestasi baik. Yang ketiga, sekolah juga perlu memiliki sarana dan prasarana yang mencukupi. Ya mungkin sekarang ya komputer, laboratorium untuk sains, buku bacaan di perpustakaan, ya kan, buku-buku untuk praktikum sains dan sebagainya, ya kan, buku-buku untuk latihan matematika ya banyak, pokoknya sarpras. Ya mudah-mudahan bersama-sama. Dan sama halnya di rumah juga kita harus memfasilitasi itu semua, ya kan. Kemudian guru itu perlu disiapkan dengan baik. Bapak Ibu guru itu perlu disiapkan dengan baik. Dalam arti pemangku kepentingan dinas, nah itu perlu mengupayakan itu agar guru, Bapak Ibu guru itu betul-betul disiapkan dengan baik dan juga terus mengembangkan kemampuan profesionalnya secara berkelanjutan. Terus pada saat bertugas di sekolah, bertugas, kemudian pada saat libur kan ada masa-masa dia juga bisa, Bapak Ibu guru itu bisa mengikuti pelatihan pengembangan profesional. Kemudian, ini penting ini, ruang kelas memiliki sumber daya yang baik juga. Ya, bagaimanapun juga anak-anak kita itu kan belajarnya di ruang kelas. Selama sekolah kan belajar di ruang kelas. Ya, itu harus mencukupi. Ruang kelas, ruang lab, ruang praktikum dan sebagainya. Ya, itu termasuk di situ ya. Ini yang terutama ini oleh Bapak Ibu guru dan didukung oleh orang tua juga. Kita harus memberikan pembelajaran yang efektif. Kita harus memastikan bahwa siswa itu benar-benar belajar membaca dengan baik, mampu menerapkannya dengan baik, juga belajar matematika dan sains dengan baik, ya kan? Nah,
Dengan demikian itu semua menggambarkan model sekolah yang efektif. Ya mudah-mudahan ini bisa diwujudkan ini. Ini upaya bersama yang bisa kita wujudkan bersama. Demikian Mbak Olia. Oke, baik. Wah, ini rambu-rambu banget nih buat ibu bapak guru di sekolah, bisa banget ini diperhatikan ya rambu-rambu yang tadi sudah disampaikan Profesor Aminuddin ini. Baik, menurut Profesor sendiri nih, apa yang menjadi skala disiplin dan keselamatan sekolah itu sendiri, Prof? Ya, oke. Terima kasih Mbak Olia. Ini hal yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Bapak Ibu guru khususnya, pemangku kepentingan, Bapak Ibu orang tua siswa-siswi ya kan. Disiplin dan keselamatan sekolah secara umum itu harus kita upayakan. Harus kita wujudkan gitu ya. Apa yang menjadi masalah dalam hal disiplin? Ini contohnya kalau nggak disiplin nanti prestasi atau pencapaian dalam Menurut reading, dalam sains, dalam matematika, wah itu bisa terganggu ya. Ini yang terjadi di sekolah yang harus kita hindari. Siswa terlambat di sekolah. Ya, kita harus mengupayakan ini. Sekolah harus konsisten menerapkan disiplin. Orang tua siswa juga harus memfasilitasi siswa agar siswa-siswinya itu tepat waktu di sekolah. Ya kan, harus ikut mengupayakan. Dan kalau sampai ada yang suka terlambat, harus ditanya apa yang terjadi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah faktor kehadiran. Ya, kalau belajar kan konsisten, ada jadwalnya kan apa yang dipelajari langkah demi langkah. Kan tidak sekali belajar terus semuanya dalam suatu saat, tapi kan proses yang berlanjut terus gitu. Itu kehadiran itu penting. Absenteeism itu penting. Ya kan? Presensi ya. Absenteeism itu bisa sangat mengganggu prestasi siswa dalam membaca matematika dan sains. Kemudian gangguan di ruang kelas, gangguan apapun, kebisingan misalnya, itu yang fisik loh, kegaduhan, siswa yang tenang dan diam memperhatikan pelajaran, dan siswa yang kan ada siswa yang dalam bahasa Inggris delinquent ya, disebut, pokoknya perilakunya itu beda gitu ya. Kalau umumnya siswa rame, ini siswa yang bikin ributnya. Itu dalam kelas bisa terjadi. Dan itu adalah tugas. Kalau ini khusus Bapak Ibu guru ini. Yang harus melakukan konseling, harus meyakinkan dari orang tua gitu ya. Bahwa siswa itu harus diberitahu. Ya, agar berperilaku menjadi lebih baik. Kemudian mencontek. Nah ini tentu tidak baik hasilnya. Kalau ada siswa-siswi yang mencontek itu dalam jangka panjang pasti itu akan berakibat sangat buruk. Karena dia tidak belajar dengan baik sebenarnya. Penting bahwa dia sangat kita hargai, dia tidak mencontek. Ya, dia bekerja dengan upayanya sendiri, belajar dengan upayanya sendiri, mengikuti tugas, mengerjakan tugas, melaksanakan ujian dengan upayanya sendiri, dan kita hargai itu. Ya kan? Kalau mencontek juga harus diberitahu. Ya dihukum, pokoknya diberitahu bahwa itu tidak baik, itu tidak mengganggu, itu sangat mengganggu. Nah, kemudian ada vandalisme. Vandalisme itu ya sifatnya ya merusak, misalnya coret-coret dan sebagainya. Itu kan menjadi tidak rapi ya, estetikanya menjadi terganggu dan sebagainya. Misalnya mengganggu berjalan di atas rumput, itu kan juga, atau di atas taman, itu kan nggak baik itu. Ini contoh vandalisme ya. Pencurian itu bisa terjadi di sekolah. Itu membuat rasa tidak aman. Itu timbul. Loh, ada pencurian di sekolah. Ya baik, apalagi oleh orang luar ya. Di antara sesama siswa kalau kita diberitahukan dengan baik, ini bisa mengganggu. Kemudian intimidasi atau kekerasan di antara siswa bisa terjadi, banyak terjadi. Bahkan di Jakarta misalnya atau di banyak tempat juga bisa terjadi istilah tawuran itu kan juga ada kan. Tidak hanya tawuran antar kampung, tawuran antar sekolah juga terjadi. Iya. Itu harus dicegah. Itu kita bersama-sama tugas sekolah semua. Sekolah, pemangku kepentingan, orang tua, semuanya harus ikut bertanggung jawab. Kemudian pertengkaran fisik ya tadi itu pasti mungkin saja itu terjadi dan harus kita cegah. Dan ya ini juga harus kita cegah ini. Intimidasi di antara guru dan staf. Jadi guru
mungkin kepala sekolah atau pihak-pihak pemangku kepentingan di dinas. Nah, ini yang harus terjadi komunikasi yang baik, dialog yang baik antara pemangku kepentingan dan sekolah, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengelola ya. Sehingga ada keseimbangan, tidak ada salah pengertian, ya kan? Dengan begitu kita sama-sama sekolah, sistem sekolah itu bersama pemangku kepentingan, orang tua siswa dan sebagainya, sama-sama berupaya untuk membuat suasana belajar ya tadi tertib, teratur, rapi, suasana belajar menjadi enak sehingga prestasi siswa dari TIMSS ya, dari matematika dan sains juga meningkat, dan juga reading, kemampuan literasi membaca itu juga makin baik untuk siswa-siswi kita, sehingga ya diharapkan prestasi akan menjadi terus meningkat. Itu Mbak Alia yang harus kita perhatikan bersama. Baik, Prof. Selanjutnya apa nih efek latar belakang siswa di rumah dan prestasi membaca dan sains kelas 4 ini, Prof? Jadi ada hubungan antara faktor latar belakang siswa dan prestasi. Nah, kalau latar belakang siswa ya demikianlah adanya kan. Apa mau dikata lagi gitu ya. Tapi bukan berarti kita harus itu bisa, kita harus membuat Bapak Ibu guru sekolah bersama-sama kompeten, juga kita harus memberitahu kepada orang tua, Bapak Ibu siswa dan siswi itu, agar latar belakang di sekolah itu kita ciptakan makin kondusif untuk belajar. Bapak Ibu orang tua siswa itu harus diberi pemahaman yang lebih baik, pentingnya menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi siswa, sehingga siswa bisa belajar khususnya membaca, sains, matematika. Dan analisis periode terdahulu itu juga menunjukkan tuh ada efek latar belakangnya ya. Deskripsi hasil berbagai negara juga menunjukkan bahwa ada latar belakang siswa di rumah itu terkait juga berpengaruh pada prestasi siswa. Jadi perlu ada diskusi ya, di hasil diskusi dengan berbagai pihak, pemangku kepentingan dan sebagainya, dan pakar dan sebagainya. Dan kita perlu memperhatikan itu sebagai satu keterbatasan untuk dilakukan penelitian lebih mendalam lagi untuk upaya-upaya ke depan dalam memperbaiki prestasi matematika, sains, dan membaca. Demikian Mbak Ulia. Baik, Prof. Nih, mengenai capaian internasional benchmarks ya, TIMSS tahun 2019 matematika kelas 4 SD nih, itu bagaimana atau seperti apa ya, Prof ya? Boleh penjelasannya, Prof, silakan. Ya, ini ilustrasi di gambar tuh ya. Tinggi yang kecil itu publikasi TIMSS tahun 2019. Jadi aplikasi itu tinggi ya. Nah, yang advanced benchmark itu yang jadi prestasinya tinggi tapi itu sedikit saja yang bisa mencapai. Jadi makin rendah itu makin ke bawah itu makin banyak yang bisa mencapai. Kan kira-kira demikian. Jadi makin tinggi ya tentu makin sedikit ya orang yang nilainya tinggi itu kan orangnya kan sedikit. Ya, tapi kalau yang bawah itu konsep-konsep yang mudah dipahami itu banyak orang bisa menjawab. Nah, kira-kira ya gitu. Kemudian juga ilustrasi gambar berikutnya nih, korelasi antara efek langsung dan tak langsung pendidikan orang tua, matematika dan sains, ya kan? Ya ini terkait ini dari gambar ini ya. Ya makin tinggi orang tua juga, kalau pendidikan orang tuanya itu relatif tinggi gitu ya. Itu biasanya prestasi putra putrinya juga baik juga. Tapi kalau upaya-upaya kita apa? Kita harus memberi pengertian. Ya, itu tadi saya katakan. Kita harus terus memberi pengertian kepada orang tua tentang pentingnya itu tadi, membaca matematika, sains, gitu ya. Jadi walaupun latar belakang orang tuanya itu katakanlah tidak begitu tinggi itu ya, tapi setelah diberi pengertian untuk pemahaman tentang pentingnya reading, matematik, sains itu, jadi ada kesadaran bahwa itu penting, orang tua bisa ikut mendukung proses belajar putra-putrinya. Oke, ini kita sudah di ujung
pembahasan ya Prof ya. Jadi sebagai penutup pembahasan kita kali ini nih Prof, faktor apa yang bisa mempengaruhi prestasi Prof? Sekali lagi ini tanggung jawab bersama lagi. Apa saja yang bisa mempengaruhi prestasi? Yang pertama adalah lingkungan rumah. Ya, lingkungan rumah harus kita bangun sedemikian rupa agar putra-putri itu, siswa-siswi itu senang belajar matematika, sains, reading, membaca. Nah, kalau suasana di rumah itu membuat siswa senang, itu nanti bagus juga, efeknya bagus di sekolah. Di sekolah akan lebih difasilitasi lagi. Dan juga di sekolah juga harus mengupayakan ini sumber daya yang memadai bagi siswa untuk berbagai pelajaran tadi, membaca, matematika, sains, laboratoriumnya, perpustakaannya, dan sebagainya, ruang kelas, suasana kelas yang baik, dan sebagainya, menyenangkan, ada ilustrasi, gambar-gambar, simbol-simbol, dan sebagainya yang membuat, oh begini tuh matematika, begini tuh sains itu bagusnya, begini membaca itu manfaatnya apa, membaca untuk pengetahuan, untuk menjalankan sesuatu, membaca instruksi ya, instruksi obat misalnya. Nah itu contohnya begitu. Kemudian juga kita harus bangun, saya kira banyak, suasana di sekolah. Jangan ada bullying, disiplin dan sebagainya, itu tadi kan banyak poin-poin disiplin yang harus dilakukan. Tidak ada vandalisme, tidak ada pengrusakan, pokoknya hal-hal yang baik kita ajarkan siswa untuk saling menghormati kepada sejawat, kepada bapak ibu guru, kepada orang tua dan sebagainya, kepada lingkungan masyarakatnya di sekitarnya, saling menghormati, menghargai, kita ajarkan itu semua. Kemudian itu tentang suasana sekolah. Kemudian persiapan guru. Persiapan guru itu ya kualifikasinya guru. Itu harus sesuai. Pengembangan pelatihan guru secara berkelanjutan. Jadi pengembangan profesional, ya kan? Itu semua harus dilakukan. Kalau matematika, sains, itu juga bapak ibu gurunya harus banyak berlatih untuk bidang-bidang seperti itu kan? Ya, terus mengikuti pendidikan. Baik itu ditugaskan ataupun tidak ditugaskan, itu harus ada inisiatif kan? Sekarang kan banyak bapak ibu guru kan bisa belajar secara terbuka, artinya melalui berbagai sumber yang sifatnya terbuka. Ada Google, ada YouTube dan sebagainya, harus banyak. Gunakan kata-kata kunci misalnya, belajar dan pembelajaran matematika dan sains di sekolah dasar, di sekolah menengah, gitu kan. Belajar dan pembelajaran membaca di sekolah dasar dan sekolah. Bagaimana mengajar matematika, sains, membaca yang efektif di sekolah dasar atau sekolah menengah. Itu semua entah itu Google, YouTube, dan sumber-sumber belajar terbuka lainnya, itu banyak. Yang berbahasa Indonesia ataupun yang berbahasa Inggris. Kalau berbahasa Inggris lebih banyak lagi. Tapi mungkin kan Bapak Ibu mungkin tidak, ya kita perlu waktu untuk belajar bahasa Inggris. Tapi baik juga itu bahasa Inggris itu, kita mendapatkan inspirasi. Ya kan? Enggak apa-apa, sebenarnya belajar bahasa Inggris itu enggak ada ruginya kan, pasti itu akan digunakan, ya kan. Dan kemudian yang terakhir pembelajaran kelas, itu harus kita pastikan efektif. Siswa belajar, bapak ibu guru punya persiapan yang mencukupi, siswa diberi konsep, diberi tugas, diberi latihan, sehingga dia terdorong, diikutkan dalam kompetisi. Saya kira demikian Mbak Lia, semoga itu memberi nilai tambah, manfaat yang baik kepada pemirsa, bapak ibu guru, siswa, dalam upaya kita untuk lebih meningkatkan prestasi siswa di sekolah, khususnya dalam bidang membaca, matematika, dan sains. Baik, amin. Terima kasih Profesor. Usai sudah diskusi kita pada hari ini untuk pemaparan dalam topik kita kali ini ya Prof ya. Baik, pemirsa UT TV, demikian penjelasan dari Profesor Aminuddin Zuhairi mengenai keterkaitan TIMSS dan PIRLS dan implikasinya pada proses belajar. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat belajar.